Hai adik-adik yang hebat, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Ayu Lestari Anggraini, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, di video kali ini kakak akan memberikan sebuah dongeng yang berkisah tentang kisah seorang gadis yang sabar. Nah, yuk adik-adik simak ceritanya. Dahulu kala, tinggallah seorang gadis cantik bernama Nirmala. Setelah ayahnya meninggal, dia hidup bersama dua orang kakak tiri dan ibu tirinya. Sungguh kasihan Nirmala, dia diperlakukan seperti seorang pembantu. Semua segala permintaan kedua kakak tiri dan ibu tirinya harus dituruti. Walau diperlakukan seperti itu, Nirmala tetap menyayangi kedua kakak tiri dan ibu tirinya. Suatu hari, datanglah utusan dari kerajaan ke daerah tempat tinggal Nirmala. Mengumumkan bahwa kerajaan akan mengadakan pesta dansa, dikarenakan pangeran akan mencari seorang gadis untuk dijadikan permaisuri pangeran. Mendengar pengumuman itu, kedua kakak tiri Nirmala sangat gembira. "Ibu, aku akan pergi ke pesta dansa," ujar kakak sulung Nirmala. "Aku yakin pangeran akan terpesona dengan kecantikanku." Kakak kedua pun tidak mau kalah. Dia pun berkata, "Aku yakin pangeran lebih tertarik kepadaku dan akan mengajak aku untuk berdansa dengannya." Mendengar semua itu, Nirmala pun sangat gembira karena dia pun ingin datang ke pesta dansa dan bertemu dengan sang pangeran. "Ibu, izinkan aku untuk datang ke pesta nanti malam." Mendengar itu, kedua kakak tiri dan ibu tirinya sangat kesal dan memarahi Nirmala. "Aku tidak mengizinkan kamu untuk pergi. Diam saja kamu di rumah," ujar ibu tiri Nirmala. Nirmala terdiam, hatinya bersedih karena keinginannya untuk bertemu pangeran gagal. Tapi Nirmala tidak marah akan perlakuan kedua kakak tiri dan ibu tiri kepada dirinya. Hingga tibalah waktu pesta dansa. Kedua kakak tiri dan ibu tiri Nirmala dengan riang gembira menuju ke istana. Sementara itu, Nirmala bersedih di rumah karena keinginannya untuk bertemu dengan pangeran hilang sudah. Tiba-tiba terdengar suara, "Nirmala sayang, jangan bersedih. Kamu pun akan pergi ke pesta dansa." Mendengar itu, Nirmala terkejut. "Siapa kau?" "Aku peri yang akan menolongmu untuk pergi ke istana." Setelah berbicara itu, peri langsung memutar-mutar tongkatnya dan seketika Nirmala berubah menjadi seperti putri kerajaan. Wajahnya cantik jelita. Baju yang dikenakannya sangat indah dan memakai sepatu kaca. Betapa senang Nirmala. "Terima kasih peri, bagaimana aku pergi ke istana?" Peri pun berkata, "Jangan takut Nirmala sayang." Lalu seketika peri menghadirkan pengawal dan kereta kuda. Tapi ingat, semua sihir akan kembali seperti semula saat tengah malam. "Baiklah peri, aku akan kembali sebelum tengah malam." Dan Nirmala pun segera menuju ke istana. Sesampainya di istana, semua orang terpesona dengan kecantikan Nirmala, termasuk kakak-kakak tiri dan ibu tiri Nirmala. Mereka tidak menyadari putri cantik itu adalah Nirmala. Pangeran pun terpesona
dan jatuh cinta melihat kecantikan Nirmala dan mengajaknya berdansa. Namun, waktu berlalu begitu cepat dan lonceng pun berdentang menandakan waktu tengah malam. "Aku harus pergi, pangeran," ujar Nirmala dengan tergesa-gesa. "Tunggu, putri, aku belum mengetahui namamu," jawab pangeran sambil mengejar Nirmala. Tanpa disengaja, sebelah sepatu kaca Nirmala terlepas dan diambil oleh sang pangeran. Pangeran bersedih. Dia berjanji akan mencari sang putri pemilik sepatu kaca. Keesokan harinya, pangeran dan pengawal istana mencari sepatu kaca ke seluruh pelosok negeri, dan sampailah mereka ke rumah Nirmala tinggal. Kedua kakak tiri Nirmala sangat senang dan segera mencoba sepatu kaca tersebut. Namun disayangkan, kaki mereka tidak ada satupun yang cocok dengan sepatu kaca. Secara tiba-tiba, Nirmala berkata, "Bolehkah aku mencobanya, pangeran?" Mendengar itu, ibu Nirmala langsung melarangnya. "Siapapun boleh mencobanya," kata sang pangeran. Dengan senang hati, Nirmala memakai sepatu kaca yang dibawa oleh pangeran. Betapa kaget semua yang melihat sepatu kaca itu cocok dengan Nirmala. Pangeran pun merasa gembira dan berkata, "Kaulah putri yang selama ini aku cari." Akhirnya, pangeran pun membawa Nirmala ke istana dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Ya, begitulah ceritanya adik-adik yang telah kakak dongengkan. Nah, pesan dari dongeng ini adalah walaupun kita mendapatkan perlakuan yang buruk, tetaplah kita menjadi seorang yang baik, tabah, dan sabar. Seperti halnya Nirmala. Karena perbuatan yang baik akan mendapatkan kebaikan juga.